Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pada inilah Nabi SAW bagian ke-1 dijelaskan tentang bagaimana paras wajahnya, pada bagian kedua ini akan dijabarkan tentang rumah beserta perabotannya dan pergaulan Nabi bersama para istrinya. Sewaktu di Mekah, setelah menikah, Nabi SAW tinggal di rumah Khadijah. Rumah tersebut cukup bagus dan luas untuk ukuran di masa itu. Selain kamar tidur, dilengkapi juga dengan ruang tamu, musola, kamar bagi putrinya, dan lain-lain. Namun, kondisi rumah Nabi SAW saat tinggal di Madinah jauh berbeda. Walaupun saat itu beliau berada di puncak kekuasaan, bila untuk memiliki rumah yang luas dan bagus, tetapi lebih memilih kesederhanaan. Rumah Nabi tepat di samping Masjid Nabawi. Masing-masing istri menempati rumah sendiri yang berlokasi berdekatan. Rumah tersebut berukuran sekitar 5 x 6 meter dengan 2 ruangan. Untuk ruang kamar memiliki atap pelepah kurma berukuran sekitar 3,5 x 5 meter dengan pintu masuk sendiri. Sedang ruang kedua tanpa atap berukuran sekitar 2,5 x 5 meter yang memiliki 2 pintu keluar. Rumah Nabi SAW pada dasarnya lebih tepat dikatakan sebagai bilik, tanpa memiliki beberapa ruangan khusus. Beliau membuat rumah hanya sesuai kebutuhan yang jauh dari unsur mahal dan mewah. Penggambaran rumah ini khususnya yang ditempati oleh Aisyah radhiyallahu anha. Walau mungkin terdapat perbedaan antara satu rumah dengan lainnya, namun secara umum dalam ukuran dan isi perabotannya tidak jauh berbeda. Seluruh perabotan rumah beliau juga sederhana. Nabi SAW terkadang tidur di atas hamparan yang terbuat dari kulit yang disamak, dan terkadang di atas tikar. Sedang tempat tidur beliau terbuat dari kayu, hadiah dari seorang sahabat As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Untuk alas tidurnya terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut kurma. Karena kasarnya hamparan tidur ini seringkali saat terbangun masih membekas di wajah dan tubuh beliau SAW. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa hamparan tidur di kediaman Hafsah radhiyallahu anha terbuat dari bulu yang dilipat menjadi 2. Karena masih terasa kasar, Hafsah pernah melipatnya menjadi 4 agar lebih empuk, tetapi Nabi melarangnya. Sedang bantalnya seperti alas tidur, terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut kurma. Selimut yang beliau miliki 2 lembar. Satu diantaranya bludru yang berwarna hijau. Bila musim dingin terkadang dipakai keluar untuk sholat dengan selimut di badannya. Karena senangnya dengan wewangian, selimut ini pun diberinya minyak wangi. Di dalam rumah Nabi SAW terdapat beberapa perkakas rumah. Sebuah teko yang diberi nama As-Sadir, dan bejana yang terbuat dari batu untuk berwudu. Terdapat juga 2 bejana lain yang terbuat dari kuningan. Satu diantaranya difungsikan untuk tempat mandi. Perkakas lain sebuah gelas besar yang diberi nama As-Sa'ah, dan piring besar yang dinamakan Al-Qarra. Selain itu juga terdapat mangkok dari kaca dan beberapa alat kebutuhan rumah tangga yang terbuat dari tembaga. Sahabat Thabit radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Anas bin Malik memperlihatkan kepada kami tempat minum yang terbuat dari kayu. Tempat minumnya itu tebal dan dikelilingi dengan besi. Bila ada susu, cukup minum itu saja, cerita Anas sang pembantu Nabi SAW. Selain itu, beliau memiliki tempat minyak, tempat celak, dan tas yang dipakai untuk menyimpan cermin, sisir, 2 gunting, dan siwak. Raja Najasyi pernah memberinya hadiah khuf, dan beliau memakainya. Khuf sejenis kaos kaki tipis yang terbuat dari kulit yang biasa dipakai di musim dingin. Khuf menutupi mata kaki, dan bila dikenakan keluar masih memakai sepatu luar atau juga sandal. Nabi SAW juga memiliki sandal yang tak berbulu. Sandal tersebut berjahit dengan 2 tali yang bersatu di bagian depan. Sewaktu memakai sandal yang baru dan bagus, beliau mengagumi sandal tersebut. Tak lama kemudian beliau bersujud penuh tawadhu,
lalu memberikan sandal tadi kepada orang miskin yang pertama dijumpainya. Demikian penggambaran tentang rumah beserta segala isinya. Sedang pergaulan sehari-hari beliau di dalam rumah bersama istri, kurang lebihnya seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat. Bila kembali beristirahat di rumah, beliau SAW membagi waktunya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah dengan beribadah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga sisanya untuk dirinya sendiri atau beristirahat. Waktu untuk dirinya sendiri seringkali beliau gunakan untuk kepentingan umat, menerima tamu, mengunjungi yang sakit, dan lain-lain. Pemilihan waktu pribadi ini karena beliau lebih mementingkan umat ketimbang dirinya sendiri. Sementara bila mengambil waktu lain, maka akan mengurangi hak Allah dan keluarganya. Kebiasaan beliau bila selesai melaksanakan sholat asar berkeliling mengunjungi para istrinya. Ia melihat keadaan dan kondisi rumah tangga mereka masing-masing. Namun bila malam hari selepas isya beliau berkunjung ke rumah istri yang menjadi gilirannya pada malam itu. Sebelum tidur beliau SAW sering bercakap-cakap santai dengan istri dan keluarga. Istrinya menceritakan bahwa bila di rumah beliau bersifat lemah lembut dan banyak tersenyum serta bercanda. Setelah dirasa cukup, sebelum beranjak tidur ia berwudu, memakai celak dan menyiapkan siwak, sisir dan minyak wangi. Beliau terkadang mencampuri istrinya di awal malam dan terkadang di akhir malam. Bila bercampur dengan istri di awal malam, terkadang langsung mandi sebelum tidur. Namun terkadang hanya berwudu dan mandi sebelum melaksanakan sholat malam. Sesekali beliau juga mengalami perlakuan yang kurang baik dari sebagian istrinya. Bahkan ada juga yang sampai tidak mengajaknya bicara sampai semalaman. Namun semua itu beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Sambil bercanda, beliau SAW pernah berkata kepada salah seorang istrinya, "Aku bisa membedakan kamu dalam keadaan marah kepadaku atau tidak." Saat hal itu ditanyakan, beliau menjelaskan, di saat tidak marah, bila bersumpah istrinya tersebut akan berkata demi Tuhan Muhammad. Namun bila dalam keadaan marah atau kurang senang, dia akan berkata demi Tuhan Ibrahim. Dan istrinya tersenyum malu membenarkan keterangan suaminya ini sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sampai berjumpa di mungkin Anda belum tahu yang lain.